Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang meninggal suaminya. Apa dia ibu meninggal suami? Puasanya apa Ustaz? Di sini ada berapa orang meninggal suami? Ya. Ini. Jadi orang-orang yang meninggal suami. Tapi zaman sekarang meninggal suami nggak jadi masalah. Banyak wanita mandiri, ya, mandiri, mampu hidup sendiri. Kadang-kadang meninggal suami senang dia. Kalau masih ada suami itu nggak boleh, sana nggak boleh, banyak kali aturannya. Tapi enggak juga ya. Kalau suami kita baik, mengajak kita ke surga, Masya Allah. Ya Bu ya. Dah. Jadi ini tentang apa Bu? Tentang meninggal suami. Meninggal suami. Istri-istri. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Kemudian meninggalkan istri-istri, meninggalkan istri. Jelaslah meninggal suami pasti meninggalkan istri. Ini istri-istri berarti istri banyak nih Ustaz. Iyalah. Mana cukup satu? Ya, Ustaz masih pada. Enggak, ini kan orang-orang karena banyak istrinya juga, maksudnya ada beberapa orang. Masa laki-laki banyak istrinya satu. Ya. Orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan orang-orang yang mati dan meninggalkan istri-istri, maka yatarabbasna, ya, maka hendaklah si istri yatarabbasna. Apa arti yatarabbasna ini? Maksudnya ya dilarang mereka kawin. Iddah, hendaklah dia menunggu. Iddah, ini iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suami. Nah, ini iddahnya. Berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Iya. Dari mana Ibu tahu 4 bulan 10 hari? Di sini Ustaz. Oh, di sini ya. 4 bulan 10 hari. Oh ya, pinter Ibu ya. Ya. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Itu ingat-ingat Bu. Bukan 4 bulan, 4 bulan 10 hari. Apa maksud iddah itu? Apa nggak boleh keluar? Berkurung, memenjarakan diri di rumah. Ya. Mana ada itu? Enggak boleh menikah aja sekarang. Ada beberapa hadis dan pendapat para ulama, artinya jangan sampai si wanita itu belum habis masa iddahnya kawin. Artinya nggak boleh dia keluar sambil bersolek-solek. Apa bersolek-solek? Iya. Berdandan. Nah, itu nanti belum habis masa iddah udah terpikat lagi, itu maksudnya. Bukan nggak boleh keluar sama sekali. Bagaimana makan anak-anak? Sudah yang mencari uang udah pergi, ibunya juga nggak boleh keluar, matilah anaknya. Siapa yang kasih makan? Nah, jadi ada pemahaman kaku kali nggak boleh keluar. Apa-apa, asalkan memang bisa menjaga diri dari fitnah dan memang keperluannya mendesak. Artinya kalau keluarnya ndak perlu nggak usah. Kenapa nanti? Belum habis masa iddah? Sudah nggak tahan. Sudah segera menikah. Paham ya? Sama juga kenapa kan orang yang diceraikan itu menunggu 3 kali suci. Kenapa? Biar aman dia pembenihan. Biar hilang habis dulu, bersih dulu yang pemilik lama. Penyerang lama biar habis dulu. Nah, nanti ada penyerang baru. Nah, itu demikian juga ini menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ya, pertama hikmahnya para ulama mengatakan bahwa biar dia menenangkan diri dulu. Kemudian nggak boleh keluar dari apa? Supaya dia tidak buru-buru menikah.
Karena bagaimanapun juga fitrah manusia itu pasti sedih. Dekat tunggu 4 bulan 10 hari. Itu aturan. Allah lebih tahu keadaan kita. Karena Allah yang membuat kita. Ya. Ketika menikah pun kita betul-betul sudah tidak terikat lagi dengan suami yang lama. Ini kalau belum habis masa iddah langsung nikah terikat lagi dengan suami. Lihat suami baru tu nampaknya mukanya muka lama ni. Jadi bercampur-campur. Lagi pula juga pembenihan juga belum tentu aman. Maka ada hikmahnya semuanya. Jadi maksud tidak boleh keluar itu tadi apa? Tidak boleh bersolek. Tidak, artinya tidak boleh keluar jika timbul fit dan memancing orang untuk melamar kita. Tapi kalau misalnya kita memang harus keluar, kalau nggak keluar makan apa? Yang cari makan sudah berangkat. Sekarang yang cari makan siapa? Istri nggak boleh keluar. Mau makan apa anak kita? Itu. Apalagi ibu PNI pesanti masuk kerja di tempat orang 4 bulan nggak 10 hari nggak masuk kerja pecat nggak? Guru lagi nggak masuk gimana? Kalau memang atau beli bawang nggak boleh beli ikan di Lambaru. Apa pula nggak boleh? Memang ya. Hah? Memang zaman dulu nggak boleh. Ah. Zaman dulu sekarang aja di kampung nggak boleh. Sebenarnya Kalau boleh. udah pindah. Sebenarnya boleh. Asal memang tidak ada cara lain. Nah, maksudnya kadang-kadang sekarang orang buang gambar. Asalkan memang tidak ada orang lain yang membeli ikan. Kalau ada orang lain bagus. Itu tadi itu, ya. Larangan untuk berkeliaran itu dikhawatirkan nanti sebelum masa iddah tergoda ingin segera menikah. Paham ya? Jadi bukan tidak boleh keluar secara mutlak. Apalagi tiba-tiba orang tua meninggal gimana? Itu ada pula ajaran dari mana pula orang tua meninggal nggak boleh pulang. Kalau nggak ada izin suami. Betul nggak ada izin suami dan tinggal. Boleh meninggal. Oh ya nggak boleh Masa dibayar. iddah. Gara-gara dia baju dia kembang gitu. Si mama meninggal, si suami wajib memberi izin. Nggak memberi izin dia dosa. Jadi bukan suami berkuasa penuh. La ta'ata fi maksiatillah kata Rasulullah. Innama ta'atu bil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Meninggal orang tua dilarang sama suami, itu suami salah melarangnya. Dan kita tidak boleh taat karena taat itu tidak boleh dalam maksiat. Mengunjungi orang tua yang sudah akan meninggal, tidak datang, itu termasuk itu salah. Justru maksiat kita membiarkan orang tua kita sakit hati jadi anak durhaka kita. Mau jadi anak durhaka. Jadi anak durhaka itu kemaksiatan. La ta'ata fi maksiatillah kata Rasulullah. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Innama ta'atu fil ma'ruf. Semua taat itu dalam kebaikan. Sama saja misalnya suami melarang kita pakai jilbab, enggak boleh patuh. Patuh malah dosa. Demikian juga orang tua kita sakit keras mau meninggal. Kalau suami melarang kita enggak boleh patuh. Kalau patuh kita sudah jadi anak durhaka. Berarti kita sudah bermaksiat. La ta'ata fi maksiatillah kata Nabi. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Gimana? Ada yang kira-kira Katanya sampai orang tuanya meninggal gara-gara si istri itu kan nggak diizinkan sama suami pulang karena mamanya sakit. Jadi anak durhaka. Habis itu kedua kan meninggal. Habis itu mamanya ampun dosa dibilang gara-gara si istri Anaknya taat pada suami. Nggak ada ampun dosa tuh. Dari ajaran dari mana itu? Berarti salah pemahaman sekarang. Mana pula orang tua sudah sakit hati kayak gitu.
Sedih, malah anak durhaka, la yadkhulul jannah aqum biwalidaini, tidak masuk surga, tidak langsung masuk surga orang durhaka pada orang tua. Mana pula ampun dosa itu dari mana? Kitab mana itu? Kitab menyesatkan. Selama ini pemahaman kayak gitu. Berarti kan itu membuat jannah terus kita. Ya, sama juga. Nah, jadi ada Ustaz, ada dengar. Nah, jangan dipatuhi yang model-model gitu. Masa ya? Tapi dulu memang gitu loh Ustaz, ya kan memang ada kejadian nyata. Si ibu ini bilang dia tidak dikasih izin untuk melihat bapak yang meninggal. Itu gak boleh patuh seperti itu. Itu nanti suaminya bilang ini durhaka kok pulang. Mana ada durhaka pula. Itu karena mungkin waktu kawin dulu nggak setuju. Kan jelas kan kata Nabi, la ta'ata fi maksyatillah. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak mau mengunjungi orang tua sakit dan meninggal. Maksiat apa bukan? Apa juga? Apa betul? Itu berarti laki-laki suami yang nggak jelas itu. Bukan suami yang baik itu. Sudah 40 tahun Ustaz kan baru disuruh anaknya mama bikin dia lihat lihat ke kuburan kakek. Itu suami seperti itu tidak boleh. Nggak usah punya suami kayak gitu. Nah, itulah kadang-kadang istri ini nggak punya ilmu, nggak ada kepatuhan mutlak pada makhluk. Paham ya? La ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh ya taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Ada pula ampun dosa, orang tua udah sakit hati ampun dosa, tak ada ajaran dari mana itu. Coba kalau ibu-ibu misalnya, ibu-ibu ya, anak ibu sakit keras, inginlah dilihat oleh anak, diurus. Tiba-tiba anak nggak mau pergi, sakit hati nggak ibu? Ada ya anak durhaka. Si ibu sakit hati, anak jadi anak durhaka. Apalagi kita mau mati nggak juga datang. Akhirnya kita mati, orang tua mati nggak redo kepada kita, jadi anak durhaka. Karena lebih patuh ke suami, karena patuh sekali ke suami, mamanya. Itulah pemahaman agamanya kurang dan sempit. Padahal jelas tadi Nabi mengatakan apa? La ta'ata fi maksyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Taat itu mesti dalam kebaikan. Ini hati-hati. Suami melarang istri silaturahmi nggak boleh, karena silaturahmi itu kebaikan. Ada juga suami, jangan kamu pergi rumah itu. Nah, itu nggak boleh patuh sebenarnya. Cuman bukan berarti kita nggak boleh patuh, kita kasar pada suami, bukan seperti itu juga. Nah, kadang-kadang kita butuh, suami mau juga. Pelan-pelan. Nggak boleh dendam suami. Dendam itu kan sifat tercela. Dia pengaruhi istrinya, nggak boleh. Nah, ini perlu pembekalan untuk istri-istri. Jangan nanti maaf kita bilang akhirnya dijajah oleh suami yang nggak bertanggung jawab, nggak punya iman seperti itu. Oke, misalnya. Ya ini. Ya itu Bu ya. Jadi kita ulangi lagi. Orang-orang yang apa tadi? Yang mati kemudian meninggalkan istri-istri, maka masa idahnya berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Ingat, 4 bulan 10 hari. Apa yang dimaksud dengan masa idah? Ya, masa beristirahat. Ya, tidak boleh keluar rumah kecuali keperluan yang mendesak. Dan kalau keluar rumah tidak boleh bersolek-solek sehingga memancing laki-laki untuk segera menikahinya. Paham ya? Tapi kalau keluar bisa aman dari fitnah dan keperluannya mendesak, dibolehkan. Apalagi untuk mencari nafkah. Itu boleh. Karena kalau bukan istri yang cari nafkah, siapa pula yang memberi makan anak istrinya? Itu boleh ya? Jelas ya? Nah, itu ajaran agama yang benar. Jangan kita berpaham sempit, akhirnya terlalu sempit jadi salah. Terlalu longgar juga jadi salah. Ini kita umat
ummatun wasatan, umat pertengahan. Dah, kita lanjutkan. Fa idza balagna ajalahunna, dan apabila telah selesai masa iddah. Berapa lama tadi? 4 bulan 10 hari. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Maka tidak ada dosa bagi si perempuan itu untuk menentukan nasib dirinya sendiri. Artinya kalau dia ingin menikah silakan. Setelah tadi berapa? Masa iddah 4 bulan 10. Tapi biasanya beda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan itu sanggup bertahan puluhan tahun, gak terpikir malah. Tapi laki-laki begitu meninggal istrinya langsung beli minyak rambut, langsung beli minyak wangi. orang laki kalau nggak ada istri sudah 4 kali dia juga ngomong. Betul itu. Ada yang urus lagi kan. Saya pernah lihat laki-laki begitu meninggal suaminya udah kayak gembel dia, jalannya udah hoyong, tumpan camping, padahal uangnya banyak, karena rupanya nggak ada yang ngurus. Rambut sudah berkutu. Tapi kalau istri Masya Allah tahan luar biasa. Rata-rata gitu. Bahkan ada yang nggak mau menikah lagi, tapi itu nggak boleh. Tidak boleh mematikan niat menikah lagi. Karena Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maksudnya menikah, falaysa minni, maka bukan golonganku. Tapi kita tidak mau menikah karena belum menemukan orang yang tepat, boleh. Tapi daripada jadi musibah nanti. Enak hidup sendiri, nanti punya suami, nanti malah jadi tinggal tulang. Ya. Laki-laki itu kadang-kadang, maaf nggak semua, kayak serigala dia. Serigala berbulu domba. Kalau ada maunya dia kayak domba dia. Begitu sudah berhasil jadi serigala. Nah, ya, tapi tidak semua. Nah. Apalagi, tapi kalau menemukan suami yang betul-betul bertanggung jawab. Bagaimana dikatakan suami itu bertanggung jawab? Sebagaimana sudah saya jelaskan. Yang pertama apa? Tut'imuha idza ta'imta. Berilah makan istrimu ketika kamu makan. Artinya apa? Suami yang memberi nafkah istrinya. Jadi jangan sekali-sekali mau menikah dengan orang nggak punya kerja. Di situ saja sudah dia nggak bisa memenuhi nafkah. Kalau kita seorang janda, maaf kita bilang, kita menikah dengan suami yang nggak ada kerja, itu sama dengan menganiaya diri sendiri. Biasanya Ustaz kan waktu nikah tuh, waktu baru-baru itu ada kerja rajin apa. Setelah menikah, Setelah sekian bulan nggak ada lagi kerja. karena dia menikah dengan istri yang punya kerja, sehingga dia nggak terlalu berpikir dia. Wataksuha idak tasaita, berilah pakaian istrimu ketika kamu berpakaian. Kayak mana memberi pakaian kalau nggak ada kerja? Ibu, saya tanya nih, jawab dengan jujur. Ini ibu-ibu baju seragam ini beli dari uang siapa? Mana ada? Oh iya, Bang Sofi. Saya mau pakai baju seragam juga tadi. Banyak. Ya. Jadi gitu Bu ya. Jadi apa tadi? Faida balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Jadi setelah habis masa iddah, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya tadi berapa? 4
arba'atu asyurin wa ashran, 4 bulan 10 hari. Setelah habis masa iddah, maka dia boleh menentukan nasib dirinya sendiri. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Cara ma'ruf ini para ahli tafsir mengatakan, pertama, kalau dia menikah dengan suami yang bertanggung jawab. Bagaimana ukuran bertanggung jawabnya? Pertama apa? Memberi nafkah. Maka harus menikah dengan suami yang ada penghasilan. Tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Berilah makan istrimu ketika kamu makan, berilah pakaian ketika kamu berpakaian. Kalau nggak ada kerja, beli nasi pakai apa? Beli makanan pakai apa? Beli beras pakai apa? Beli pakaian. Yang kedua apa? Wala tadribil wajha, kata Nabi. Jangan kamu pukul muka istrimu. Artinya jangan mencari suami yang mengundang musibah dalam rumah tangga. Lebih bagus kita jadi sendiri, hidup sendiri, daripada punya suami tukang apa, Bu? Tukang tempeleng. Tuh, pukul. Wala tatribil wajha, kata Nabi. Jangan kamu pukul muka istrimu. Kenapa Nabi mengatakan muka? Apa bagian lain boleh hantam aja? Enggak. Nah, artinya muka ini simbol, artinya apapun enggak boleh kita pukul. Boleh. Saya sejak menikah dari tahun berapa enggak pernah saya pukul istri saya. Saya cubit pun kayaknya enggak pernah juga. Cuma kalau marahan ada. Kalau marahan ada. Enggak mungkin hidup tanpa marah. Marah itu justru membuat makin bahagia. Enggak percaya ibu marah itu makin bahagia. Coba misalnya ibu minta uang sama suami, tapi suami dalam keadaan marah, ibu pasti bahagia. Bang, minta uang. Apa uang tiap hari? Ya, senang dengar dia ngomong kayak gitu. Ya enggak? Marah itu asalkan dalam dosis tertentu itu juga membuat hidup suasana. Justru kalau enggak marah-marah jadi monoton. Suami telat pulang, istrinya nggak pernah marah, jadi akhirnya si suami jadi curiga, jangan-jangan nggak cinta lagi sama saya. Tapi kalau abang ini kenapa sih telat-telat pulang, resah adiklah. Senang dengarnya. Enak. Tapi pukul nggak boleh. Nih ibu kalau dipukul sama suami lapor ke saya. Habis lapor ke saya diam aja. Lantas mau bilang apa? Suami orang nggak boleh. Ya, itulah dikatakan dengan ma'ruf. Kalau ingin menikah, menikahlah dengan ma'ruf. Walatuk gimana? Berarti sekarang kalau ibu-ibu kadang nggak salah juga kalau matri. Kenapa? Apa kerjanya? Matri itu perlu. Siapa bilang nggak matri itu nggak perlu? Asalkan tidak berlebihan. Sekarang saya tanya, ibu-ibu mau nggak mobil mewah? Mau, saya juga mau. Yang penting cara mendapatkannya enggak, saya enggak percaya kalau ada perempuan enggak matri. Bagaimana kita enggak perlu kekayaan? Kekayaan itu perlu. Sekarang bagaimana suami memberi makan istrinya kalau dia enggak punya uang, memberi nafkah. Tut'imuha datang. Ya, begini, kan jelas ya. Seorang suami itu memberi nafkah. Maka ketika ada yang melamar anak kita harus tanya, anak kerjanya apa? Kenapa? Kalau dia nggak ada kerja, bagaimana dia memberi makan, memberi nafkah anak kita? Nggak tercela itu. Nah, dalam satu hadis Rasulullah bersabda begini, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat apanya, Bu? Pertama, kuat kekuasaannya. Yang kedua, kuat uangnya, kuat dompetnya. Itu ternyata lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah ekonomi, lemah kekuasaan. Ya.
Karena maaf dah bilang ya, cinta itu bisa hancur dengan ekonomi. Coba tes, jangan dites. Hilang rasa cinta kalau nggak ada beras di rumah. Betul nggak, Bu? Hilang rasa cinta, beli bedak aja nggak ada uang. Nggak ada, Bu, rasa cinta jika nggak ada makanan di rumah. Nggak ada. Matre itu boleh, asalkan jangan berlebihan. Lepas saja ibu-ibu cari jodoh anak kita atau jodoh kita yang punya banyak harta. Bahkan banyak sekali amalan-amalan yang amalan itu banyak sekali pahalanya itu dengan kekayaan dan masih terus mengalir. Contohnya apa? Dengan kekayaan kita bisa mendirikan masjid, ya kan? Sekolah. Bahkan Nabi mengatakan, ya, innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal ghaniya wal khafiyya. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya tapi sederhana. Apa tadi? Bertakwa, kaya tapi sederhana. Jangan kaya sombong, itu yang dibenci oleh Allah. Sombong, lihat kita aja kayak dengan ujung mata. Ada juga salam sama kita, dilihat pun enggak kita, itu enggak usah salam aja, itu orang sombong. Makanya kalau orang salam kita lihat wajahnya. Ini ada juga salam yang lihat pun enggak. Itu kalau saya sangat tersinggung kalau seperti itu. Kalau salam lihat orangnya, kalau enggak saya terima salam. Ini ada juga orang salam dilihatnya pun enggak kita. Kayak kita enggak ada harganya. Enggak ada raga apa enggak ada harga? Apa beda raga dengan harga? Ustaz, itu kalau misalnya orang kaya katanya sombong itu udah wajar. Tapi itu udah miskin sombong. Ini hebat ini. Dompet tebal, Bu, tapi isinya koran. Nah, ini yang gawat ini. Padahal tadi kan Nabi menyebutkan innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal ghaniya wal khafiyya. Hadis riwayat Imam Muslim dan lain. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya dan juga sederhana, artinya menyembunyikan kekayaannya dia. Makanya orang sombong itu nggak bisa langsung masuk surga. Orang sombong itu kan merasa dirinya hebat, kaya, cantik, hebat. Sampai Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi kesombongan. Tidak masuk surga, maksudnya tidak langsung masuk surga. Walaupun ada kesombongan sebesar biji sawi. Ibu-ibu tahu biji sawi? Pernah lihat? Sebesar mana? Kecil sekali. Nah, sekarang jawab dengan jujur, coba jawab sekarang. Ini bulan Syawal kita ini. Coba jawab dengan jujur. Berapa kesombongan di hati kita di sekarang ini? Saya kayaknya sebesar bola pingpong. Nah ini. Nah, sekarang apa itu sombong? Kata Nabi, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ibu-ibu ada nggak meremehkan orang lain? Alhamdulillah. Ibu-ibu menolak nggak kebenaran? Aku aja yang salah. Itu juga bagian dari menolak kebenaran. Gimana? Aku aja yang salah. Dikritik marah nggak ibu-ibu? Nah itu betul. Maaf Bu ya, boleh nasihat sedikit? Boleh. Gak marah? Enggak. Kalau saya lihat ibu ada sedikit. Nah usah nih bilang suka. Itu tandanya kita Kalaupun kita nggak ada, nggak biasa aja. Berat Bu. Kayaknya kita ini punya sombong semuanya. Maka berusahalah kita menjadi orang yang redha. Nah sekarang pakai baju baru sombong nggak? Kayak ibu ini pakai baju baru seragam sombong nggak? Nah, ada dalam hadis ini juga ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, arajulu yuhibbu ayyakuna saubu hasanan wa na'lu hasanatan. Ya Rasulullah,
Apakah seorang laki-laki dia mau suka memakai baju baru, suka pakai sandal baru, apakah itu termasuk sombong ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi enggak menjawab sombong atau tidak, tapi dengan satu ungkapan yang sangat mendalam. Tahu apa kata jawaban Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ternyata Allah senang kita pakai baju baru. Allah senang hari ini sama ibu-ibu pakai baju baru. Kalau saya enggak, saya baju lama. Tuh. Jadi sombong itu sebenarnya apa tadi? Batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran artinya kita nggak mau menerima dikritik, nggak mau menerima kebenaran. Kita merasa diri paling benar, itu bahaya. Bilang pula aku aja yang salah. Siapa pula bilang dia pasti selalu benar? Kita pasti ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Ukuran benar dan salah itu menurut Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat terhadap sesuatu, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, artinya kepada Al-Qur'an dan Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya, tugas ulama lah membawakan Al-Qur'an dan hadis kepada kita serta menjelaskan kandungannya kepada kita, bukan buat ajaran-ajaran baru. Nah, itu ibu-ibu ya. Nah, jadi kembali ke tafsir kita bahwa orang-orang yang meninggal mati, laki-laki yang meninggal, suami yang meninggal mati dan meninggalkan istrinya, maka si istri harus beriddah 4 bulan 10 hari. Ketika telah habis masa iddah, maka dia boleh menentukan nasibnya sendiri. Apakah dia mau menikah? Tapi menikah seperti itu harus dengan, maka dikatakan bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ya. Faida balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf. Apabila ingin menikah maka menikah dengan ma'ruf. Artinya jangan terulang kembali ya. Maksudnya kalau terulang kembali itu bercerai, ini kan meninggal. Artinya kita mendapatkan suami yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha mengetahui ya, dan Maha melihat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sudah azan, Bu? Ya, udah. Berarti hari ini sampai mana? 234. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita membahas. Kemarin tanggal 4 kan kita nggak lagi masih lebaran. Tapi kalau Jumat keempat saya kosong. Ini kan Jumat ketiga kan sebenarnya kan ini Jumat Utara kan 1/4, kemarin kita masih suasana lebaran. Iya.